Sudah bulan madu selesai, tahu-tahu apa yang terjadi? Perang Dunia Kedua meledak. Luar biasa. Shock buat saya. Saya harus berusaha untuk pernikahan saya. Kalau mau bertumbuh dan mencapai apa yang diinginkan oleh kami berdua. Saya pikir bisa, ya santai-santai. Tahu-tahu nggak bisa santai-santai kalau mau mencapai tujuannya. Harus berusaha untuk mencapai tujuannya yang diinginkan. Itu shock yang pertama buat saya. Jadi pada pagi ini, satu peringatan ya, untuk pasangan-pasangan di sini. Kadang-kadang, Dana dan saya punya cekcok ya, ada konflik ya. Kadang-kadang, bayangkan ya. We had our greatest cekcok ya, greatest arguments in the middle of marriage events like this. Kalau ikut ke misalnya konferensi pernikahan atau sesuatu, wah perang dunia keempat mulai. Kenapa? Karena banyak hal yang ditahan, tahu-tahu ada kesempatan keluar. Wah, seperti volcano yang mau meledak. Gunung api ya. Banyak hal yang ditahan, yang tidak dikeluarkan pada waktunya, tahu-tahu sekarang ada kesempatan. Jadi peringatan, pada hari ini kalian dan hari berikutnya, kalian akan dapat kesempatan dengan pasangan Anda, dengan suami atau istri Anda, untuk berbicara dari hati ke hati. Tahu-tahu yang keluar bukan yang baik, tetapi yang ditahan itu. Perhatikanlah itu. Jangan melakukan sesuatu yang diinginkan yang baik buat Anda menjadi sesuatu yang jelek. Harus menguasai diri supaya ya memang itu oke untuk bagi yang sebenarnya kalau sakit hati bagi itu. Tetapi jangan sampai menjelekkan yang lain atau merendahkan yang lain atau yang lain-lain. Ya, was-was. Kalau punya firman Tuhan, tolonglah buka pada Kejadian pasal kedua. Mudah-mudahan kalian semua sudah dapat halaman ini. Session 1 sudah dapat. Panitia mestinya memberikan kepada kalian waktu mendaftarkan diri ya. So look for your handouts. One page says Session 1 in the top right-hand corner. Maaf, ini dibuat dalam bahasa Indonesia, tapi dibuat dengan sengaja supaya lebih gampang-gampang buat saya untuk mengikuti catatan saya. Dalam Kejadian pasal 2, kita menemukan suatu cerita mengenai Adam and Eve. Ciptaan Allah manusia itu, di mana dalam pasal pertama Kejadian 1, yaitu Musa, penulis kitab itu, dia sudah menceritakan hari demi hari ciptaan Allah. Sampai ke hari ke-6 dan 7, pada hari ke-7 Tuhan beristirahat dari ciptaannya. Mulai pasal kedua, dia mengulangi mengenai hari ke-6 itu. Dalam hari ke-6, dia menciptakan, yaitu Allah menciptakan manusia. Dan semua binatang dan hal-hal atau binatang yang lain di dunia ini. Dalam pasal kedua itu, dalam ayat ke-4 sampai ke-14, kita diberikan suatu peringatan akan keadaan yang ada di dalam dunia pada saat itu. The setting for the first marriage. Yaitu pernikahan ini bukan ide dari manusia, tapi ide dari Tuhan. Dan Tuhan memberitahu manusia, karena tidak ada saksi mata selain Tuhan sendiri, apa yang diinginkan oleh Tuhan pada saat itu, waktu dia menciptakan manusia. So the first 14 verses are simply a setting for the first marriage.
And then we continue on to verse 15. So, man and woman were created in the image of God. Jadi, manusia yaitu laki dan perempuan, dua-duanya diciptakan menurut gambar Allah. Yaitu pasal 1 ayat ke-26 dan 7 dan 8. Dikatakan bahwa dua-duanya diciptakan menurut gambar Allah. Yang lain, binatang yang lain, ciptaan yang lain tidak ada gambar Allah, hanya manusia punya sedemikian rupa. Man and woman were both created in the image of God, for the glory of God, to reflect the glory of God. And if we want to understand the glory of God, we must understand both man and woman. Sesudah dua-duanya diciptakan, we find that man, Adam, who was created first, man was placed in the Garden of Eden. To do what? To work. Man was placed in the garden to work. The reason man is placed to work in the Garden of Eden is because God is a God who works. And because man is created in the image of God, and God is a God who works, man also is made to work. Man and woman are made to work. Dua-duanya diberikan suatu mandate, ya, suatu perintah dari Tuhan bahwa mereka harus melipat gandakan diri. They must rule, subdue, and be fruitful. In Genesis 1, the threefold mandate given to both man and woman is they must rule over all the earth, they must subdue it, and they must multiply and fill the earth. Ada yang mengatakan bahwa perintah yang ketiga itu untuk melipat gandakan diri itu cuma salah satu perintah yang bisa dipenuhi oleh manusia. It's the only law or the command of God that we have been able to fulfill, and that is to fill the earth with people. We're pretty good at that. But the mandate to work was given to both the man and the woman, and notice that the mandate to work was given before dosa masuk. Sebelum dosa masuk, manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk berusaha memelihara Taman Eden itu. Berarti bahwa kerja itu atau usaha itu bukan suatu hukuman dari Tuhan, malah hadiah dari Tuhan. Soalnya sesudah dosa masuk ke dalam dunia, sekarang menjadi susah itu harus berkeringat, harus berusaha dengan keras untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Nanti di surga tidak akan duduk di awan dan nyanyi untuk selama-lamanya. Akan berusaha. Karena apa? Karena Allah ialah Allah yang berusaha. Kita menemukan Allah sedang di pasal 1 ayat ke-1 dia sedang berusaha untuk menciptakan sesuatu. Nanti di surga kita semua akan berusaha bersama-sama tanpa ada yang suatu beban yang berat untuk itu. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Dua-duanya, laki dan perempuan, diberikan gambar Allah. Dan salah satu hal yang sesuai dengan gambar Allah ialah manusia harus bekerja atau berusaha.